Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Krisma Dwidayanti akan menjelaskan dampak dari rekayasa genetika. Ada dua dampak, yang pertama yaitu dampak positif dan yang kedua dampak negatif. Dampak positif yaitu banyaknya keinginan untuk memperoleh suatu produk yang diinginkan melalui teknologi DNA rekombinan atau rekayasa genetika yang memiliki beberapa tahapan. Nah, dari tahapan yang matang itu sehingga perkembangan teknik rekayasa genetika ini semakin berkembang dan semakin banyak digunakan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari. Nah, teknik rekayasa genetika ini disebut juga bioteknologi. Yang pertama, manfaat dari rekayasa genetika ini yang pertama yaitu pengolahan bahan pangan dan minuman, di mana pengolahan bahan pangan banyak menggunakan mikroorganisme mulai dari fermentasi hingga bioteknologi secara modern. Nah, yang kedua yaitu produksi bahan kimia. Produksi bahan kimia ini dari bahan mentah yang diolah secara kimia dan fisika dengan menggunakan enzim-enzim tertentu. Yang ketiga yaitu meningkatkan hasil pertanian. Meningkatkan hasil pertanian ini nih yaitu dengan cara memilih bibit unggul dan lahan pertanian yang baik untuk tumbuhan yang sesuai dengan suhu dan pH tanahnya. Nah, yang keempat yaitu peningkatan hasil peternakan, di mana peningkatan hasil peternakan ini yaitu contohnya itu dengan membasmi hama. Nah, pembasmian hama ini dapat dilakukan dengan insektisida, herbisida, hingga pestisida. Nah, yang kelima yaitu pemeliharaan kesehatan masyarakat, di mana dengan adanya rekayasa genetika ini teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin maju menyebabkan penyakit-penyakit dapat diketahui sejak dini dengan cara memeriksa ke dokter. Nah, kemudian pengobatan juga lebih spesifik. Yang keenam yaitu adanya pengolahan limbah. Pengolahan limbah ini dengan cara limbah yang dapat diolah kembali seperti plastik itu untuk menyelamatkan lingkungan dan menyelamatkan keanekaragaman hayati dari kepunahan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak negatif dari rekayasa genetika ini. Yang pertama, dalam bidang pertanian, ternyata hasil rekayasa genetika ini menyebabkan adanya kecacatan sehingga dapat menimbulkan permasalahan kesehatan. Karena pada saat pembasmian hama itu menyebabkan kadar oksigen di dalam tanah terganggu. Nah, itulah yang dikhawatirkan dapat menyebabkan masalah kesehatan. Yang kedua yaitu dalam bidang kesehatan. Contohnya itu pada tumbuhan transgenik. Tumbuhan transgenik ini kan disuntikan gen tahan hama. Ternyata gen tahan hama itu bukan hanya racun bagi hewan tetapi juga racun bagi manusia. Jadi dikhawatirkan tanaman transgenik ini tidak dapat digunakan sebagaimana mungkin karena ini menyebabkan racun bagi manusia. Yang ketiga yaitu pada bidang agama. Ternyata banyak sekali pro dan kontra pada bidang agama masalah rekayasa genetika ini. Yang pertama yaitu adanya penyuntikan gen babi ke dalam makanan yang dapat membuat resah bagi umat muslim karena itu adanya gen babi yang disuntikan untuk penyedap rasa. Nah, yang selanjutnya yaitu adanya pro dan kontra masalah cloning pada manusia. Nah, itu banyak sekali pro dan kontra baik dari segi agama maupun segi moral. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.